Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah dengan NIM B021933 dan rekan saya Via Al-Islamiyah dengan NIM B04219014 dan Elok Namiro dengan NIM B04219012. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu cara-cara tradisional dalam pendanaan wakaf yang dijelaskan oleh rekan saya. Definisi dari pendanaan atau pembiayaan harta wakaf. Pendanaan atau pembiayaan harta wakaf merupakan salah satu cara-cara menghasilkan uang dengan memfungsikan sumber-sumber keuangan yang dimiliki oleh wakaf atau mencari sumber keuangan luar guna membiayai proses pengembangan proyek-proyek wakaf sesuai dengan hukum dan maqasid syariah. Selanjutnya, ketentuan dalam pendanaan atau pembiayaan wakaf. Berdasarkan instrumen pemberdayaan ekonomi Islam, pendanaan atau pembiayaan harta wakaf memiliki ketentuan yang tidak terlepas dari prinsip-prinsip pokok bermuamalah dalam Islam, yakni diantaranya yang pertama, dilarang melakukan pendanaan atau pembiayaan untuk harta yang diharamkan. Kedua, dilarang melakukan pendanaan atau pembiayaan proyek-proyek investasi dengan uang atau harta yang haram, seperti hasil penjualan minuman keras maupun obat-obatan terlarang. Yang ketiga, pendanaan atau pembiayaan tersebut mewujudkan kemaslahatan, baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier. Pendanaan atau pembiayaan harta wakaf harus tunduk pada ketentuan syariah, sebab tujuan pendanaan atau pembiayaan tidak hanya terbatas pada sekedar mencari keuntungan, melainkan keuntungan yang diperoleh haruslah sesuai pada tuntunan syariah. Selanjutnya ada strategi pendanaan. Strategi pendanaan wakaf secara tradisional. Yang pertama adalah dengan meminjamkan harta wakaf. Yang kedua, menjual hak monopoli wakaf. Yang ketiga, menyewakan wakaf. Yang keempat, menambah wakaf baru. Dan yang kelima, menukar harta wakaf. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model pembiayaan harta wakaf secara tradisional. Dalam buku-buku fikih klasik menjelaskan bahwa pembiayaan harta wakaf tradisional terdapat 5 model pembiayaan rekonstruksi harta wakaf. Yang pertama yaitu model pinjaman, digunakan untuk membiayai operasional dan pemeliharaan harta wakaf. Sebelum harta wakaf dipinjamkan, maka syaratnya harus dapat izin dari pihak Dewan Pengawas. Yang selanjutnya model diperkenalkan oleh fuqaha guna mensiasati larangan menjual harta wakaf. Daripada menjual harta wakaf, maka nazir dapat menjual harta dari harta wakaf dengan cara disewakan dalam jangka waktu tertentu dan hasil sewa itu dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf. Yang ketiga, model ijarotai, menghasilkan sewa dalam waktu yang lama dan terdiri dari 2 bagian. Pertama berupa uang muka, lump sum yang besar untuk merekonstruksi harta wakaf, dan kedua, sewa tahunan. Selanjutnya, model menambah harta wakaf baru terhadap wakaf yang lama. Misalnya perluasan Masjid Nabi Muhammad SAW di Madinah diperluas selama pemerintahan Khalifah Umar, Utsman, Bani Umayyah, dan Bani Abbasiyah. Perluasan masjid itu dapat diartikan sebagai penambahan harta baru terhadap harta wakaf yang lama. Selanjutnya model substitusi, yaitu model pertukaran harta wakaf yang satu dengan yang lainnya, sebab harta wakaf yang awal sudah lagi tidak dapat dipakai atau kurang bermanfaat. Secara prinsip, pertukaran ini dilakukan karena untuk bisa memproduktifkan harta wakaf. Selanjutnya yaitu mekanisme pembangunan wakaf secara tradisional. Istiblat telah dikenal sebagai salah satu jalan penyelesaian terhadap masalah yang menjadi kekangan dalam usaha membangun harta wakaf, misalnya dalam isu melibatkan pengambilan tanah secara paksaan oleh kerajaan atas dasar maslahah ammah, serta isu tanah wakaf yang terbiar dan terpendam disebabkan oleh kedudukan tanah wakaf yang tidak strategis dan berselera dengan size yang tidak ekonomik untuk dimajukan. Selanjutnya, ijarah atau sewaan. Menurut jumhur fuqaha, ijarah ialah kontrak pembeli manfaat atau pemberian pemilikan manfaat bagi suatu tempo yang tertentu dengan bayaran.
Yang ketiga, al-huk, pajakan, ialah kontrak sewaan pajakan bagi harta ta'ali yang diwakafkan bagi tempo yang panjang yang diiktiraf oleh jumhur fuqaha bertujuan untuk membangun tanah wakaf, menelusuri pembinaan bangunan atau aktivitas pertanian atau tujuan lain dengan kadar sewaan yang tertentu. Selanjutnya, al-ijaratain, sewaan atau pajakan dengan dua jenis pembayaran sewa. Kontrak al-ijaratain telah diperkenalkan oleh ulama Islam di Istanbul, Turki pada tahun 1020 Hijriah selepas berlakunya peristiwa kebakaran yang besar sehingga memusnahkan sebagian besar harta wakaf. Pada masa itu, pendapatan yang dijana daripada hasil sewaan bangunan yang telah musnah tidak mencukupi untuk membaiki kerusakan yang berlaku, sehingga mencatatkan pemandangan kota Istanbul, sedangkan pihak pengurus harta wakaf atau nazir pula tidak mempunyai modal untuk membangunkan semula harta wakaf. Al-Qulub atau kos penambah baikan ditanggung oleh penyewa. Kaidah al-Qulub atau sakani telah diperkenalkan pada era pemerintahan Sultan Al-Ghuri di Mesir pada awal kurun ke-17 dengan tujuan untuk membaik aset-aset wakaf seperti bangunan kedai. Selanjutnya, al-qadik atau penyewa membuat pengubah sesuai yang kekal. Perkataan al-qadik atau dalam bahasa Turki disebut gedik merupakan kepada kontrak di mana penyewa membuat pengubahan sesuai yang berkekalan ke atas harta wakaf ta'ali seperti kedai atau hawan seperti membina bangunan tambahan pada kedai sebagai keperluan perniagaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.